Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fajriati. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana aplikasi yang kami buat di sini berjudul Aplikasi Peminjaman Alat IoT di Teknik Informatika Universitas Mataram. Latar belakang kami mengambil judul ini dikarenakan pada prodi Teknik Informatika belum adanya atau belum mempunyai aplikasi yang berguna untuk menampung atau mendata siapa saja mahasiswa atau mahasiswi yang meminjam alat-alat IoT di teknik informatika. Saat ini cara yang digunakan pada saat mahasiswa meminjam alat IoT yaitu dengan cara manual, di mana jika ada yang meminjam alat-alat IoT itu hanya dicatat manual oleh dosen yang mengampu mata kuliah IoT tersebut. Saat ini dosen tersebut adalah Bapak Wira. Dari penuturan Bapak Wira sendiri mengatakan bahwa untuk saat ini peminjaman alat IoT ini memang belum mempunyai aplikasi yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data mahasiswa yang meminjam alat-alat IoT di teknik informatika. Nama saya Bayi Alivia Indah Permatasari, NIM F1D017009. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi peminjaman alat IoT ini. Yang pertama itu ada fitur daftar, di mana fitur daftar ini digunakan untuk membuat akun mahasiswa jika ingin meminjam alat IoT. Yang kedua itu fitur login, di mana fitur login ini digunakan untuk melakukan proses peminjaman alat IoT. Mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu sebagai proses autentikasi oleh sistem. Yang ketiga itu ada fitur peminjaman, di mana fitur ini digunakan untuk mahasiswa melakukan proses peminjaman alat IoT dengan memasukkan beberapa data yang diminta oleh sistem. Terus yang terakhir yaitu fitur detail alat, di mana fitur ini digunakan mahasiswa untuk melihat penjelasan detail alat-alat yang ingin dipinjam agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Baik, nama saya Yuliana, NIM F1D017091. Di sini saya akan menjelaskan untuk demo project aplikasi peminjaman alat IoT. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika membuka aplikasi peminjaman alat IoT. Nah, di sini terdapat dua tombol, tombol daftar dan tombol masuk. Di tombol daftar ini merupakan tombol yang digunakan untuk melakukan proses daftar akun oleh mahasiswa. Kemudian untuk tombol masuk ini merupakan tombol untuk login jika mahasiswa telah terdaftar dalam aplikasi. Nah, mungkin langsung saja kita klik tombol daftar untuk membuat akun. Nah, setelah menekan tombol daftar, di sini mahasiswa akan diminta mengisi 3 data, nama lengkap, username, dan password. Nah, mungkin langsung saja, misalnya di sini kita tulis Bayi Alivia Indah Permatasari. Kemudian username-nya F1D01709009, password 123. Kemudian klik daftar. Nah, setelah proses daftar berhasil, kemudian sistem akan mengarahkan untuk ke proses login. Nah, di sini pada proses login mahasiswa diminta untuk memasukkan username F1D
D017009, kemudian masukkan password juga 123, kemudian klik tombol masuk. Nah, setelah berhasil masuk, akan diarahkan langsung ke menu beranda. Nah, di beranda ini terdapat alat-alat IoT yang tersedia. Di sini terdapat 9 alat IoT. Nah, jika mahasiswa mengklik salah satu alat-alat tersebut, maka akan muncul informasi terkait alat IoT tersebut. Nah, seperti contohnya Raspberry Pi ini. Kemudian misalnya yang Arduino Uno, nah seperti itu. Kemudian jika mahasiswa ingin melakukan proses peminjaman, maka mahasiswa akan mengklik menu pinjam. Nah, di sini mahasiswa akan diberikan semacam formulir peminjaman seperti itu. Nah, mahasiswa juga akan diminta beberapa data. Yang pertama, NIM peminjam F1D017009, kemudian nama peminjam baik Alivia Indah Permatasari, kemudian nama alat, misalnya di sini kita coba masukkan Raspberry Pi. Kemudian tanggal pinjam, misalnya di sini kita masukkan 03/07/2020. Kemudian tanggal kembalinya di sini kita masukkan misalnya 06/07/2020. Nah, di sini keperluan di sini bisa berupa misalnya seperti belajar, mengerjakan tugas besar, atau untuk mengerjakan tugas. Misalnya di sini kita coba belajar. Nah, kemudian setelah mahasiswa selesai mengisi semua data-data yang diminta, maka mahasiswa akan melanjutkan untuk mengklik tombol pinjam. Nah, jika peminjaman berhasil, maka datanya akan tersimpan di menu user. Nah, kemudian jika mahasiswa ingin melihat detail peminjaman yang telah dilakukan tadi, maka mahasiswa dapat mengklik. Nah, seperti itu. Di sini terdapat kemudian di sini terdapat dua pilihan, lihat data alat dan kembalikan. Misalnya di sini kita klik lihat data alat. Nah, maka akan muncul informasi data peminjaman yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian kembali. Nah, selanjutnya jika mahasiswa ingin mengembalikan alat IoT tersebut, maka data yang tadi yang sudah tersimpan itu diklik lagi dan menekan pilihan kembalikan. Nah, maka data peminjaman tersebut akan otomatis dikembalikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih.